Halo semuanya, perkenalkan saya Restu. Sini kita akan membawa soal ketiga di sini, di mana soalnya itu kita harus mengubah huruf pertama menjadi kata menjadi kapital menggunakan kombinasi substring dan to uppercase tanpa split dan looping. Oke, menggunakan index of untuk mengandung apakah mengandung kata naira. Oke. Dan pasti sini pasti menggunakan scanner. Oh ya betul, menggunakan scanner untuk membaca nama lengkap Adi Panaira. Berarti kita harus memakai kata Adi Panaira untuk ya di mana itu jika boleh nama saya di nama saya. Oke, kita langsung saja membuat itu mantap. Ini memang harus ya, harus dan kita buat. Jangan kita lupakan kan tadi kan disuruh buat scanner. Kita buat scannernya. Tuh kita harus memanggilnya dengan import. Kalau nggak ada import mungkin nggak bisa lah. Java util lah scanner ya, baru kita ini untuk buat biar inputnya scanner input sama dengan new scanner. Dan yang lupa ini supaya bisa berjalan dan jangan lupa huruf kecil dan besarnya dan in mantap. Oke. Seperti yang tanya semangat itu apa nengok satu semangat. Oke, kalau sudah ada kata ini. Oke, kita buat shortnya tab. Sini kita membuat print saja biar bisa ke samping dia teksnya. Oke, masuk sekan nama lengkapmu. Dari ini sedikit fun aja lah ya, daripada baku. Bisa sih baku, tapi itu hanya untuk hal-hal krusial aja. Ini hal krusial juga sih. Kira tempat formal aja. Nama kamu. Oke. Coba lagi string nama. Sini string harus besar. String nama sama dengan kita buat input kan next line supaya dapat pemeriksaannya, karena kita kan ini kan tentang huruf. Kalau kita pakai angka, pemeriksa angka itu kita harus menggunakan next in. Oke. Nah, sudah siap untuk stringnya, pemeriksaannya sudah siap. Baik. Nah, tadi di mana sih? Menggunakan index of untuk mengecek apakah nama mengandung kata spasi. Jika ditemukan, tampilkan. Masih jauh kita. Oke, kita lanjut saja. Kita di sini untuk menggunakan index of ya tadi ya. Kita menggunakan integer untuk memeriksa satu persatunya. Spasi
apa? Ini pertama. Oke, suka kita saja. Nama supaya terhubung ke sini, baru kita buat index of karena diminta untuk index of. Index of, dan kita buat tanda kurung untuk apa yang mau diperiksa sama index of ini. Oke, kita buat tanda titik kurungnya, kita ini lagi karena sini kita banyak mau kita apakan. Ini satu, ini dua, ya kita buat ya supaya mudah saja teman-teman. Kita buat nama Oke. Nah, coba sini ini satu. Oke, ini untuk menandakan ini satu sebagai yang ke satu yang sama. Dan supaya mencari posisi spasi pertama ataupun yang kedua lah. Contoh ini untuk mencari posisi spasi pertama atau yang kedua. Oke, mencari posisi. Salah. Posisi pertama atau kedua. Baik, kita akan buat lagi. Ini kita akan memisahkan nama tengah dan belakangnya. Seperti yang tadi dibilang, kita harus mencari apa nama tengahnya. Dan itu pun memang harus dipisahkan untuk case ini. Oke, kita buat apa saja ya. Kita buat sini untuk pisahkan nama depan, belakang. Aduh. Oke. Coba string. Coba lah ya yang mudah lah ya. String depan. Kalau mau nama yang lain bisa sih. String front. Tuh, tapi kita buat mudah ya. String maju. String maju. Sama dengan string. Dan panggilnya nama. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih, nggak rapi. Yang penting programnya jalan aja, tapi kita rapikan aja ya. Nama orang satu, iya, coba 1.1. Langsung ke huruf, kita ubah ke huruf besar. Oke, baru kita kasih tambah lagi nama titik
substring string ini 2. Ya sih, ini 1 dulu lah. 1 tekan sama 1. Tadi kan sudah dikasih tanda ya. Oke. Bisa sih, beda-beda pun nggak apa-apa. Sip, mantap. Kita buat nama substring yang lain. Ini kita buat string tengah. Apa ya namanya? Substring ini 2. Enggak lah. Ini 1 tambah 2. Satu tambah 1. Ya, laporan apa? Ini 1 tambah 2. Apa? Yes. Nah. Oke, lapor cash. Tambah nama substring ini itu salah. Nama 1 ini 1 ditambah 2. Sini kita tinggal cocokkan saja untuk nama belakangnya. Itu yang nama belakangnya. Ya, selamat siang kita dan juga pemirsa untuk penanganan bencana di Sumatera Barat. Ini masih dalam proses pembangunan atau normalisasi fasilitas umum masyarakat, terutama jalan lintas. Oke, kita sudah mau hitung ujungnya. Sini kita akan membuat yang dimana itu untuk menyatukan namanya supaya rapi. Nama rapi, nama rapinya kita akan buat nama
Kita akan memfixnya. Ya nggak usah sih kasih apa gitu. Nama betulnya ya buat nama betul. Oke. Oke. Betul. Kita buat nama betulnya untuk mengampilkan maju. Tambah. 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 Iya. Kurang. Saya selalu lupa ajalah. Oke. Kita buat sini. Tadi kan diminta untuk mengecek apakah namanya Naira, bukan Naira atau enggak nama tengahnya. Oke. Kita akan di sini kita buat nama indeks nama indeks oh oh sip. Oke, kayak buat salah ini boy. Naira kabut di sini seru mantap tanda seru tidak sama dengan -1. Oke, huruf awal untuk else-nya mana nih huruf awalnya? Saya buat soalnya tuh ya. Kalau soalnya dulu. Dari tiap langkah yang terus maju tanpa henti memberikan hasil yang begitu berat. Itulah kebanggaan kami. Pak. Ya. Ya. Sudah rapi aja lah. Oke. Oke. Loh. Apa ya aku tuh? Nggak membesarkan. Oke. Nah, kita buat tuh. Sama betul. Betul. Oke, kita jalankan ya. Oke, mantap. Coba kartu merah. Pasti ada yang salah. Tuh hanya salah nih.
Redaksi data ini adalah penyerahan jawaban dan bukti persepsi kompetensi Apa yang salah, woi? sidang diundur dan dilanjutkan Oh ya, apa nih? Stringnya ya? Sebenarnya begitu, string. Timnas sepak bola Indonesia U23 menjalani laga perdana di SEA Games 2025 melawan Filipina di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand. Tidak hanya sebuah VAR dan stadion ini juga menyimpan cerita tersendiri dalam perjalanan kota Chiang Mai. Laporan dan Norman Titiwan dengan Fajar dan kameramen Supriyadi Fungsi. Chiang Mai, kota yang ada di Thailand Utara yang terkenal tidak hanya dengan budaya dan keamanan, tapi juga berdiri sebuah terkenal warga yang menjadi saksi perjalanan sebuah kota. Ikuti saya dan juga juru kamera Supriyanto Suryo dalam jelajahi 700 Anniversary Stadium di Chiang Mai. Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, Thailand dibangun pada tahun 1995 untuk memperingati 700 tahun berdirinya Chiang Mai. Kota yang didirikan pada 1296. Resmian stadion ini menarik penyelenggaraan SEA Games 1995 sekaligus menjadi tempat upacara pembukaan dan penutupan. Selain SEA Games, stadion ini juga pernah digunakan ketika Thailand menjadi tuan rumah Asian Games 1998. Berada sekitar 10 km dari pusat kota, stadion ini memiliki kapasitas penonton hingga 25.000 orang. Kota di dekat pegunungan, stadion ini memiliki desain yang memadukan elemen modern dan alam yang membuat Chiang Mai 700 Anniversary Stadium ini menawarkan suasana penonton Apanya? Sudah pas loh. di stadion sendiri. Isabella dan kawan-kawan akan memulai perjuangannya di fase grup sama olahraga sepak bola di SEA Games Thailand 2025. Melakukan coaching Syafri melakukan sesana kembali seperti pada SEA Games 2023 di Kamboja yang berhasil meraih emas. Sudah pas loh. Dari Chiang Mai, Thailand, dengan Fajar Supriyadi Waskerjo, TV One, menyatakan. Lantas bagaimana persiapan timnas Indonesia menghadapi Filipina? Tantangan kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kutiwan Iman. Gimana mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Filipina petang? Ya, selamat sore kita dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari 700 Anniversary Stadium di Chiang Mai, Thailand. Dan kalau bicara soal persiapan dari skuad nasional kita Syafri, kita melihat bagaimana kemarin mereka telah melaksanakan sesi latihan terakhir sebelum laga melawan Filipina pada hari ini. Dan kalau kita lihat bagaimana 23 pemain yang dibawa oleh Syafri ini berada dalam kondisi aktif, kita tahu sebelumnya bagaimana Marcelino Ferdinand sempat masuk ke squad kami, kemudian digantikan oleh Pierre Evanari, pemain muda asal Persib, karena saat itu Marcelino sedang cedera. Selain itu juga pemirsa ada 3 pemain diaspora yang juga telah bergabung dengan skuad nasional Liga Syafri, di antaranya adalah Ivan Jenner, kemudian juga Mauro Hilsa dan juga John Mars yang diperkirakan menjadi salah satu tumpuan utama dari skuad Liga Syafri di SEA Games 2025 ini. Karena kalau kita lihat bagaimana John Mars di posisi center back, kemudian juga Ivan Jenner sampai dalam lapangan tengah yang pada mencoba melawan Maris, itu juga tidak sebagai kapten juga merupakan salah satu pemain yang juga pada saat itu pelatih Mali mengucapkan bagaimana peran penting dari Ivan Jenner ini sangat. Apa ya? Iman, Di mana ada 3 nama yang dibawa oleh Liga Syafri, ada Supriyadi dan juga Muhammad Fajar dan juga ada Muhammad Ardiansyah. Kita tahu bagaimana 3 tim termuda ini merupakan tim termuda berkualitas. Kita tahu bagaimana Abdul Supriyadi merupakan tim utama dari SDN Yogyakarta juga belakangan
beberapa match terakhir dari Indonesia Liga jadi dipercaya untuk menjaga gawang dari Liga. Namun dalam uji coba terakhir lawan Bali, Dava Pascal juga masih coba dan juga menampilkan permainan yang cukup baik. Selain itu juga Muhammad Ardiansyah ini kiper ada di dari satu Liga juga memiliki pengalaman yang cukup gembira. Kita tahu bagaimana pada AFF itu juga beberapa bulan lalu penampilan dari Muhammad Ardiansyah juga cukup menarik. Kemudian di sektor sayap juga bagaimana kita tahu ada nama seperti Doni Tripamoa yang juga beberapa kali mencetak gol dalam masa itu kan seperti di saat itu melawan India di kali Madrid juga menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Kemudian di sektor karena ini juga ada beberapa nama seperti misalnya ada Robi Darus, nama seperti misalnya ada Robi Darus, kemudian juga ada Farhan Anan, dan juga ada masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Uta Sapri. Kemudian di depan juga ada nama-nama lainnya seperti misalnya Oscar Strike, kemudian juga Kofi Saratan hingga Jas Rafael. Juga masih ada pemain-pemain lainnya yang kemudian bisa menjadi amunisi bagi kekuatan dari skuad asuhan Uta Sapri ini. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana kekuatan dari Filipina U23 ini juga tidak bisa dianggap bisa bagaimana Filipina ini sebelumnya juga telah melakoni pertandingan pertamanya pada tanggal 5 Desember kemarin melawan Myanmar dan berhasil menang dengan skor 2-0. Kita tahu bagaimana di Filipina juga ada beberapa pemain-pemain terbaik atau pemain-pemain yang berkarir di luar negeri yang bisa jadi ini menjadi pemain kunci bagi pemain Filipina yang justru bisa diwaspadai oleh skuad Garuda Muda. Namun kemarin dalam sesi latihan terakhir, skuad Indra Safri juga tidak ingin mengalahkan timnas Filipina dan juga ingin Filipina sebagai sebuah tim yang secara keseluruhan karena mungkin kalau misalnya hanya berfokus dengan satu dua pemain, namun kemudian pemain yang bisa juga dia kemudian bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Karena kita tahu sebelumnya pada U23 Indonesia juga sempat bertemu dengan Filipina. Saat itu Indonesia menang, namun dengan perlawanan yang cukup sengit ini menandakan bahwa Filipina juga tim yang bisa diandalkan di Asia Tenggara. Laga ini merupakan laga pertama bagi timnas sepak bola Indonesia U23 dalam generasi 2026 ini. Kemudian juga nanti tanggal 12 Desember Indonesia masih akan bermain di Chiangmai melawan Myanmar. Dan kalau misalnya Indonesia lolos ke dari fase grup ini, Indonesia Gak ada yang salah tuh. di laga Heran. akan dimainkan di Stadion Fajra Manala Bangkok pada Sistem outnya udah dibuat. 2025 dan nantinya Nah, betul. Indonesia bisa terus melaju sampai final yang akan dimainkan Nama substring 01 to upper case dah. juga seperti sampai ini bisa mengulang kesuksesan dalam SEA Games 2023 lalu di Kamboja yang berhasil meraih emas. Dan di saat ini di Chiang Mai di Stadion Stephen Angkatan Anniversary ini kalau kita lihat bagaimana memang kondisi stadion juga masih sepi, masih belum ada penonton ataupun supporter yang hadir di stadion karena memang acara ataupun juga pertandingan ini baru berlangsung pada pukul 6 sore waktu Thailand. Kalau kita konversikan ke waktu Indonesia Barat ini juga masih sangat besar jam 6 sore, jadi kita akan menunggu bagaimana nanti jam 6 sore Ivan Jenner, Kofi Saratan dan kawan-kawan ini akan memperjuangkan harga diri Garuda di mata Asia Tenggara pada hari ini melawan Filipina dalam laga fase grup C di SEA Games 2025 nanti. Tentu kita akan nantikan bagaimana perjuangan skuad asuhan Indra Safri ini. Pergerakan tengah ini ya. Oke, untuk susunan line up sendiri memang masih biasanya ya, ini keluar sekitar 1 jam sebelum pertandingan. Namun kalau tadi kita sepakat Oke, akhirnya bisa. Hah, nama tengah. Namamu sudah rapi. ini diprediksi akan menjadi pemain kunci dari timnas Indonesia. Tuh, Juga ada beberapa pemain-pemain lain yang juga menjadi unggulan atau juga menjadi andalan bagi timnas Indonesia sebut saja seperti Doni Tripamoa di sektor kiri yang bisa bermain di sektor back sayap maupun juga di sektor tengah sayap karena kita tahu di uji coba sebelumnya ini Doni Tri kadang ditempatkan di back kiri maupun juga di penyerang kiri. Itu juga ada pergantian dengan
bisa. Kemudian Siapa namanya? di tengah tadi selain Gila ya. juga ada nama-nama yang jadi unggulan seperti misalnya Ryan Tanan, kemudian juga Tony Firmansyah. Ini juga menjadi salah satu pemain Torres. yang diprediksi juga Oke. menjadi unggulan dari timnas asuhan Shafri ini. Kemudian untuk di sektor dari gawang Coba. kita tahu bagaimana sebelumnya memang di turnamen sebelumnya ini Chandra Supriyadi yang dipercaya sebagai kiper yang mengawal gawang timnas U23. Namun dalam beberapa uji coba ini memang Coach Indra Syafri juga Kan? melakukan Walah. dan gawangnya terutama. Kita ingat bagaimana di laga uji coba terakhir lawan Mali juga yang dipasang adalah Dava Fasya. Kita akan nantikan apakah nantinya yang dipasang Chandra Supriyadi ataupun juga Dava Fasya atau Diva Naira Sabir. karena memang ketiga kiper ini merupakan kiper-kiper yang cukup berkualitas. Namun kalau kita bicara soal pengalaman di Liga Indonesia, memang nama Chandra Supriyadi merupakan nama yang jadi unggulan ataupun juga kiper utama di timnya di PSM. Sementara nama seperti Dava Fasya ataupun juga Muhammad Ardiansyah ini memang masih belum bisa menjadi Oke, itu saja Dava Fasya di Borneo maupun juga Muhammad Ardiansyah di hari ini. Recording.